My name is Lilian Omubyeyi. Long ago, before genocide, I remember when I was probably 10 to 11, I didn't know who is Hutu and who is Tutsi. We used to interact, we used to play together. Even if the parents give you bad eye, but you don't take much notice because you don't know why. And then in 1994, the Hutus pick up the machetes and kill the Tutsis. The 6th of April 1994. The Rwandan president is killed when his plane is shot down. With confusion over who's to blame and the government in disarray, the killing of Tutsis begins. I remember when they came to my uncle's house singing a kind of very rejoiceful song that nobody should escape, rejoicing of what they're going to do. The killing was already spread in the whole neighborhood, and my parents didn't want to open the door. So as we hear the song, they were approaching the house. As I saw them with all sort of weapons, and I couldn't just bear it. That kind of painful death, it was so unbearable to my mind. So I just jumped through the back window. I tried to run, but the whole group was already surrounding the compound. So I climbed the tree, which was in the backyard. The 7th of April 1994, as UN peacekeepers stand aside, Rwandan soldiers and Hutu militia hunt for Tutsis. Some people are shot, but many more are killed with clubs, sticks and machetes. Radio broadcasts call for the extermination of Tutsi cockroaches. A minute later, all I could hear from the house was the noise of my parents screaming, and it was terrifying. But I couldn't do nothing. I couldn't even go down. Once they finished killing everybody, they pull all the bodies outside just to double check who escaped and who is not dead yet. And in the tree, of course, I was holding the branch. I couldn't cover my ear for not to hear what was going on. Of course, there were quite lots of them, my family, my uncle's family. And yeah, I remember seeing all of them. The 11th of April 1994. Tens of thousands of Tutsis and Hutu moderates have already been killed. UN troops under attack themselves withdraw to the airport. The civilians they had been sheltering are left to the Hutu mobs. I stayed there for a long time. And I was thinking, am I going to stay here forever? I don't know. I didn't have anywhere else to go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Rizky Kasabila. Saya mahasiswa dari Universitas Mula Warman, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar dari kelas PGSDE 2023 dengan NIM 2305116158. Di sini, saya akan mempresentasikan hasil makalah saya yang berjudul Genosida Rwanda 1994 untuk memenuhi tugas mata kuliah Demokrasi dan HAM yang diampu oleh Bapak Mukhlis SPD MPD. Kejahatan terhadap umat manusia adalah istilah dalam hukum internasional yang mengacu pada tindakan pembunuhan massal dengan penyiksaan terhadap tubuh dari orang-orang. Sebagai suatu kejahatan penyerangan terhadap yang lain, para sarjana hubungan internasional telah secara luas menggambarkan kejahatan terhadap umat manusia sebagai tindakan yang sangat keji, pada suatu skala yang sangat besar, yang dilaksanakan untuk mengurangi ras manusia secara keseluruhan. Biasanya, kejahatan terhadap kemanusiaan dilakukan atas dasar kepentingan politis, seperti yang terjadi di Jerman oleh pemerintahan Hitler, serta yang terjadi di Rwanda dan Yugoslavia. Diatur dalam Statuta Roma dan diadopsi dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Penganiayaan Hak Asasi Manusia atau HAM di Indonesia. Menurut undang-undang tersebut dan juga sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Statuta Roma, definisi kejahatan yang terjadi kemanusiaan ialah perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang seluas atau sistematik
yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditunjukkan secara langsung terhadap penduduk sipil. Kejahatan terhadap kemanusiaan ini ialah salah satu dari 4 pelanggaran HAM berat yang berada dalam yurisdiksi International Criminal Court. Pelanggaran HAM berat ialah genosida, kejahatan perang, dan kejahatan agresi. Kejahatan perang adalah suatu tindakan pelanggaran dalam cangkupan hukum internasional terhadap hukum perang oleh satu atau beberapa orang, baik militer maupun sipil. Pelaku kejahatan perang ini disebut penjahat perang. Setiap pelanggaran hukum perang pada konflik antar bangsa merupakan kejahatan perang. Pelanggaran yang terjadi pada konflik internasional suatu negara belum tentu bisa dianggap kejahatan perang. Saddam Hussein, mantan presiden Irak, diadili karena kejahatan perang. Kejahatan perang meliputi semua pelanggaran terhadap perlindungan yang telah ditentukan oleh hukum dan perang, dan juga mencakup kegagalan untuk tunduk pada norma prosedur dan aturan pertempuran seperti menyerang pihak yang telah mengibarkan bendera putih atau sebaliknya, menggunakan bendera perdamaian itu sebagai taktik perang untuk mengecoh pihak lawan sebelum menyerang. Perlakuan semena-mena terhadap tawanan atau penduduk sipil juga bisa dianggap sebagai kejahatan perang. Pembunuhan massal dan genosida kadang dianggap juga sebagai suatu kejahatan perang. Walaupun dalam kemanusiaan internasional, kejahatan-kejahatan ini secara luas dikaryakan ilmiah sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan. Kejahatan perang merupakan bagian penting dalam hukum kemanusiaan internasional karena biasanya pada kasus kejahatan ini dibutuhkan suatu pengadilan internasional seperti pada pengadilan Nuremberg. Contoh pengadilan ini pada awal abad ke-21, suatu pengadilan kejahatan internasional untuk bekas Yugoslavia dan pengadilan kejahatan internasional untuk Rwanda, yang dibentuk oleh Dewan Keagamaan PBB berdasarkan pasal 7 Piagam PBB pada 1 Juli 2002. Pengadilan Kejahatan Internasional yang berbasis di Den Haag, Belanda dibentuk untuk mengadili kejahatan perang yang terjadi pada atau setelah tanggal tersebut. Beberapa negara terutama Amerika Serikat, Tiongkok, dan Israel menolak untuk berpartisipasi atau mengizinkan pengadilan tersebut menindak warga negara mereka. Beberapa mantan kepala negara dan kepala pemerintahan yang telah diadili karena kejahatan perang antara lain adalah Karl Dönitz dari Jerman, mantan Perdana Menteri Hideki Tojo dari Jepang, dan mantan Presiden Liberia Charles Taylor. Pada awal 2006, mantan Presiden Irak Saddam Hussein dan mantan Presiden Yugoslavia Slobodan Milosevic dan juga diadili karena kejahatan perang. Keadilan perang kadang dituding lebih berpihak kepada pemenang suatu peperangan karena beberapa peristiwa kontroversi tidak atau belum dianggap sebagai kejahatan perang. Contohnya antara lain perusahaan target-target sipil yang dilakukan Amerika Serikat, Perang Dunia I dan Perang Dunia II. Penggunaan bom atom terhadap Hiroshima dan Nagasaki pada Perang Dunia II serta pendudukan Timur Timur oleh Indonesia antara tahun 1976 dan 1999. Adapun tujuan dari penulisan ini adalah yang pertama untuk mengkaji hal-hal apa yang menjadi penyebab dari tindakan-tindakan dilakukannya kejahatan genosida. Yang kedua untuk menjelaskan tentang bagaimana ketentuan hukum yang mengatur mengenai kejahatan genosida, baik hukum internasional maupun hukum nasional. Sebelum itu, saya akan menjelaskan mengenai kejahatan genosida. Kejahatan genosida merupakan kejahatan yang berkaitan dengan pemusnahan etnis atau ethnical cleansing. Komite ke-6 Sixth Committee dari Majelis Umum PBB menyimpulkan bahwa kejahatan genosida mencakup kejahatan terhadap kelompok-kelompok politik atau political groups. Karena dalam pandangan komite, kelompok-kelompok tersebut adalah kelompok yang tidak dengan mudah diidentifikasi atau non-readily identifiable, termasuk kelompok-kelompok politik yang akan menyebabkan gangguan internasional dalam masalah-masalah politik dalam negeri suatu negara. Oleh sebab itu, kejahatan genosida mencakup pula bentuk-bentuk lain yang sama dengan kejahatan genosida, yaitu etnosida dan polisida. Secara yuridis, genosida didefinisikan sebagai suatu tindakan dengan maksud menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, rasa, etnis, atau agama. Definisi ini tertuang dalam Konvensi tentang Pencegahan atau Penghukuman terhadap Kejahatan Genosida tahun 1948 yang kemudian diabsorpsi oleh Statuta ICC dan juga kemudian dimasukkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.
Kelompok bangsa dimaksudkan sekumpulan individu-individu yang memiliki identitas berbeda, yang identitasnya ditetapkan melalui satu tanah air bersama dari bangsa atau asal-usul bangsa. Kelompok ras berarti sekumpulan individu-individu yang identitasnya ditetapkan melalui sifat-sifat atau ciri-ciri fisik secara turun-temurun. Kelompok etnis merujuk pada kumpulan individu-individu yang memiliki satu bahasa bersama, serta tradisi atau kebudayaan turun-temurun serta satu warisan bersama. Sedangkan kelompok agama adalah sekumpulan individu yang identitasnya ditetapkan melalui keyakinan-keyakinan agama, ajaran-ajaran, ibadah-ibadah atau ritual-ritual bersama. Selanjutnya, menurut ketiga produk hukum tersebut, kejahatan genosida termasuk di dalamnya yang pertama membunuh anggota kelompok tersebut, yang kedua mengakibatkan penderitaan fisik atau mental berat terhadap anggota kelompok, yang ketiga menciptakan kehidupan yang bertujuan mengakibatkan kelompok tersebut musnah secara fisik baik seluruh atau sebagainya, yang keempat memaksa cara-cara yang bertujuan mencegah kelahiran di dalam kelompok tersebut, dan yang kelima memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok tertentu ke kelompok lain. Keharusan mengadili pelaku kejahatan perang termasuk genosida yang dilakukan selama Perang Dunia Kedua oleh kejahatan tersebut yang belum pernah terjadi sebelumnya dan bertentangan dengan persyaratan-persyaratan mendasar dari ketentuan hukum perang. Kejahatan tersebut merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan yang dilakukan terhadap etnis Yahudi di negara-negara di bawah kekuasaan negara poros yang membantai lebih dari 9 juta kaum Yahudi. Juga selain melanggar ketentuan hukum dan kebiasaan perang di darat, kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan juga merupakan pelanggaran berat Vredebrecht sebagaimana yang diatur dalam Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan 1978. Gerogerit Stanto mengemukakan 7 langkah untuk mencegah kejahatan genosida. Yang pertama, klasifikasi, yang kedua, simbiolisasi, yang ketiga, organisasi, yang keempat, polarisasi, yang kelima, identifikasi, yang keenam, pemusnahan, dan yang terakhir, penyangkalan. Genosida sebagai suatu istilah secara resmi belum terdapat dalam Kosakata Kamus Besar Bahasa Indonesia, terbitan Balai Pustaka setidak-tidaknya sampai tahun 1990. Hal ini berarti istilah genosida dapat dikatakan tergolong baru, belum lagi makna yang terkandung dalamnya belum banyak awam yang memahaminya. Oleh karena itu, kehadiran buku berbahasa Indonesia mengenai seluk-beluk genosida menjadi penting untuk menambah wawasan kita, khususnya aparat yang di dalam pemerintahan yaitu TNI, Polri, legislatif maupun yudikatif. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia pada pasal 7 menyebutkan kejahatan genosida adalah pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Di dalam pasal disebutkan kejahatan genosida sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 tersebut adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, kelompok agama dengan cara membunuh anggota kelompok, yang kedua mengakibatkan penderitaan fisik atau mental yang berat terhadap anggota-anggota kelompok, yang ketiga menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang akan mengakibatkan kemusnahan secara fisik baik seluruh atau sebagainya, yang keempat memaksakan tindakan-tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran di dalam kelompok, dan yang terakhir memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok tertentu ke kelompok lain. Pasal 8 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 di atas tidak mengatur secara tegas kapan dilakukan kejahatan genosida di waktu damai atau di saat perang. Tetapi secara konsisten memberi ancaman hukuman kepada pelaku pada pasal 3 Konvensi terhadap tentang pencegahan dan penghukuman kejahatan genosida disebut ada 5 perbuatan yang dapat dihukum yaitu pertama genosida, yang kedua persekongkolan untuk melakukan genosida, yang ketiga hasutan langsung dan di depan umum untuk melakukan genosida, yang keempat mencoba melakukan genosida, dan yang terakhir keterlibatan dalam genosida. Indonesia sampai saat ini belum melakukan pengesahan konvensi pencegahan dan penghukuman kejahatan genosida. Padahal, Indonesia mempunyai falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang hitam di atas putihnya sangat menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia. Bahkan, seharusnya kita berani mengakui kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan yang telah pernah mewarnai perjalanan bangsa Indonesia, khususnya selama Orde Baru berkuasa dan ratifikasi genosida khususnya yang berkaitan dengan agama masih terus dijalankan hingga kini.
di Indonesia tahun 1967 dengan dikeluarkannya Impres 14 tahun 1967 tentang agama, kepercayaan dan adat istiadat Cina, keberadaan kebudayaan Cina dan notabene telah memberikan sumbangsi dan memperkaya khasanah budaya Indonesia. Diupayakan untuk dimatikan secara sistematis dan terencana. Demikian pula keberadaan agama Konghucu, walaupun dipeluk oleh sebagai penduduk Indonesia yang tersebar di semua provinsi yang ada di Indonesia dengan Impres 14 tahun 1967, itu hendak dimatikan dan upaya untuk dilakukan secara sistematis. Dengan mulai dikeluarkannya agama Konghucu dari kolom agama dalam sensus penduduk yang dilakukan oleh Biro sekarang Badan Pusat Statistika Indonesia, dilarang mencantumkan agama Konghucu dalam kartu tanda penduduk atau KTP. Dilarangnya pemeluk agama Konghucu mengadakan acara keagamaan gedung-gedung umum, ditolak pencatatan perkawinan antar pasangan yang beragama Konghucu di kantor catatan sipil. Bahkan, kandatipun Impres 14 tahun 1967 itu sudah dicabut dengan Kepres nomor 6 tahun 2000, pelanggaran HAM mencantumkan Konghucu dalam kolom agama di KTP dan penolakan pencatatan perkawinan pasangan Konghucu masih terus terjadi hingga kini di berbagai kota di Indonesia. Bahwa perlakuan pemerintah Republik Indonesia terhadap etnis Tionghoa, khususnya umat Konghucu di Indonesia, merupakan kultur genosid atau genosida budaya, atau dengan kata lain merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Walaupun diakui ratifikasi secara umum, masih membutuhkan perjalanan panjang. Konvensi Internasional tentang Pencegahan dan Penghukuman Genosida maupun nilai-nilai etika. Selanjutnya, kita akan membahas kejahatan-kejahatan yang mengakibatkan kejahatan genosida. Suatu konflik dapat dimanifestasikan dalam bentuk-bentuk yang berbeda dan terjadi dalam keadaan-keadaan yang berbeda pula. Dalam situasi konflik-konflik di Afrika, konflik-konflik dapat dibagi dalam beberapa jenis, yaitu konflik pribadi dan individu, antara dua individu, dan konflik-konflik komunal, yaitu konflik-konflik antar marga dan kelompok-kelompok etnis suku-suku, kelompok-kelompok agama, atau antar daerah. Ketika suatu kelompok mengangkat senjata dalam menentang negara, hal ini disebut pemberontakan. Sedangkan konflik antar dua orang individu sering dipicu oleh masalah etnis atau marga. Konflik-konflik tersebut biasanya berkepanjangan dan menimbulkan korban yang banyak, diantaranya masyarakat. Menurut Kiplagat, di antara 53 negara di benua Afrika, ada 35 negara anggota Organisasi Persatuan Afrika OAU yang menderita konflik. Mayoritas dari konflik adalah kategori pemberontakan menentang negara yang diagnosir oleh kelompok-kelompok yang berbasis kedaerahan, ideologi, ras, atau etnis yang mengangkat senjata melawan pemerintahan atau negara. Konflik-konflik tersebut bukan hanya terjadi di benua Afrika, tetapi juga di seluruh belahan dunia. Yang pertama, mengenai latar belakang suku. Fioron dan Leighton yang mengutip Collier menyebutkan bahwa penyebab perang etnik yang menjadi konflik etnis selain disebabkan oleh pertentangan etnis atau agama juga banyak dipicu oleh masyarakat sipil. Sedangkan Dunchamp dan Holfam menyebutkan bahwa penyebab konflik etnis adalah proliferasi senjata, ekonomi, dan perkembangan politik demokratis melalui diintegrasi sosial. Penyebab konflik menurut Dunchamp dan Holfam tersebut lebih dititik beratkan pada faktor politis dan kebijakan pemerintah. Masalah diskriminasi etnis, eksklusivitas dari proses-proses pembangunan, pelanggaran-pelanggaran hak-hak minoritas yang dihubungkan dengan eksklusivitas masyarakat Tamil dari pembagian kekuasaan negara pada pemerintahan pusat adalah persoalan ikutan. Kedua, apa yang biasanya dipahami sebagai akar penyebab konflik hanyalah merupakan bagian dari perjuangan dari konflik. Identifikasi dari dinamika-dinamika dan konsekuensi-konsekuensi dari konflik pada dasarnya sama pentingnya. Sebagai contoh, perkembangan konflik melalui siklus kekerasan yang berlarut-larut merupakan dinamika besar dari konflik. Dengan cara yang sama, perang yang telah menjadi masalah kemanusiaan yang termasuk pengungsian massal, penghancuran kehidupan dan harta benda dan juga infrastruktur sosial dan ekonomi di bagian utara dan timur Sri Lanka. Peran dan kekerasan yang berlarut-larut juga telah membentuk identifikasi etnis, penguatan pemusnahan, diantaranya masyarakat etnis telah membentuk kantong etnik di suatu negara. Di beberapa negara Afrika yang secara kebetulan komposisi komunitas adalah multi etnis, salah satu penyebab konflik etnis hingga berkepanjangan adalah politik.
pemecahan belah yang dilakukan oleh penjajah sama seperti yang terjadi pada Sri Lanka. Konflik-konflik tersebut cenderung tidak dapat dikontrol dan menimbulkan pertumpahan darah. Sama seperti latar belakang suku atau etnis, agama, dan juga pemicu terjadinya konflik. Little mengidentifikasi 3 wilayah khusus dalam mana agama dan keluhan-keluhan lain berhubungan dengan menjadi penyebab intensitas konflik, yaitu yang pertama, membantu melegitimir kaum insurgensi, yang kedua, membantu dan merekrut kaum insurgensi, dan yang ketiga, memperkenalkan objek-objek kritis dan wilayah-wilayah sengketa seperti penempatan tempat-tempat yang suci dan akomodasi bagi keyakinan dan praktik agama. Sejak dikenalnya agama, perang telah terjadi. Sampai sekarang ini, banyak kekerasan yang terjadi dalam konflik berhubungan dengan elemen-elemen agama yang juga berhubungan dengan etos nasional antar negara, ekonomi, wilayah, kebudayaan, dan masalah-masalah lainnya. Konflik-konflik yang didasarkan pada agama cenderung menjadi berlanjut dan menjadi bermacam-macam perang. Selanjutnya, tindakan-tindakan yang menyebabkan kejahatan genosida adalah latar belakang rasial. Kasus apartheid untuk pertama kali mencuat di Afrika Selatan. Kasus apartheid bermula dari penemuan ladang berlian oleh Inggris dan Belanda pada abad ke-17. Sesudah kemerdekaannya, ada 2 kelompok yang kemudian membagi kekuasaannya atas Afrika Selatan, yang kemudian dimenangkan oleh Partai Nasionalis untuk melenggangkan kekuasaannya. Partai ini kemudian melakukan strategi dengan menciptakan apartheid sebagai suatu cara untuk memperkuat kontrol mereka atas sistem ekonomi dan sosial. Pada permulaannya, tujuan dari apartheid adalah untuk mempertahankan dominasi kulit putih yang pada saat yang sama memperluas pemisahan rasial. Kemudian, pada permulaan tahun 1960-an, pimpinan negara menciptakan dan memperlakukan suatu rencana yang dinamakan Grand Apartheid yang menekankan pada pemisahan teritorial dan kebijakan represif. Dengan menetapkan undang-undang apartheid, diskriminasi rasial menjadi dilembagakan. Undang-undang rasial tersebut menyentuh tiap aspek kehidupan sosial, termasuk larangan perkawinan antara kulit putih dan yang bukan kulit putih, dan menetapkannya hanya kepada kulit putih yang menduduki jabatan kenegaraan. Juga, pemerintah menetapkan undang-undang pendaftaran penduduk yang mensyaratkan bahwa seluruh rakyat Afrika Selatan secara rasial disklarifikasi ke dalam 3 kategori, yaitu kulit putih, kulit hitam Afrika, dan berwarna campuran yang biasanya berasal dari India dan Asia umumnya. Selanjutnya, kejahatan genosida dalam hukum internasional dan hukum nasional. Kejahatan genosida dan kejahatan yang berkaitan dengan SARA diatur dalam berbagai aturan baik hukum internasional, khususnya perjanjian internasional dan jurisprudensi maupun hukum nasional. Ketentuan-ketentuan hukum tersebut akan dibahas di bawah ini. Yang pertama, hukum internasional. 1.1 Deklarasi Sejagat tentang Hak Asasi Manusia. Ketentuan hukum yang berkaitan dengan ras, suku, atau agama diatur dalam pasal 2 deklarasi ini yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas semua hak dan kebebasan yang dimuat dalam deklarasi ini tanpa pengecualian apapun, seperti perbedaan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik, atau pandangan lain, asal-usul kebangsaan atau kemasyarakatan, hak milik kelahiran ataupun status lainnya. Ada sejumlah formulasi hukum dalam konvensi ini yang berkaitan dengan penghormatan terhadap suku, agama, atau ras. Yang pertama, ketentuan pasal 1 yang mewajibkan tiap negara untuk menguatkan bahwa kejahatan genosida apakah dilakukan pada masa damai atau pada waktu perang merupakan kejahatan menurut hukum internasional di mana mereka berusaha untuk mencegah dan menghukumnya. Yang kedua, pasal 2 yang menyebutkan bahwa genosida dimaksudkan sebagai perbuatan-perbuatan yang ditunjukkan untuk menghancurkan baik keseluruhan atau sebagian suatu kelompok, bangsa, etnis, rasial, atau agama dengan cara yang pertama, membunuh para anggota kelompok, yang kedua, menyebabkan luka-luka pada tubuh atau mental para anggota kelompok, yang ketiga, dengan sengaja menimbulkan kesusahan pada kelompok tersebut yang telah diperhitungkan menyebabkan kerusakan fisik baik keseluruhan atau sebagian. Yang keempat, melakukan tindakan-tindakan yang dimaksudkan untuk mencegah kelahiran di dalam kelompok tersebut. Dan yang kelima, dengan paksa memindahkan anak-anak dari suatu kelompok ke kelompok lainnya. Pasal ketiga juga menyebutkan bahwa tindakan yang juga dapat dihukum sebagai kejahatan genosida adalah yang pertama, kejahatan genosida, yang kedua, persekongkolan untuk melakukan kejahatan genosida, yang ketiga, hasutan langsung dan di depan umum untuk melakukan kejahatan genosida,
genosida, dan yang keempat mencoba melakukan kejahatan genosida, dan yang kelima keterlibatan dalam kejahatan genosida. Pasal 4 juga menyebutkan bahwa orang-orang yang melakukan kejahatan genosida atau tiap perbuatan-perbuatan lain yang disebutkan dalam pasal 3 harus dihukum apakah mereka adalah penguasa yang bertanggung jawab secara konstitusional atau pejabat negara atau individu-individu biasa. Pasal 5 juga menyebutkan bahwa negara-negara berdasarkan konstitusinya masing-masing harus membuat perundang-undangan yang diperlakukan untuk memperlakukan ketentuan-ketentuan dalam konvensi ini dan hukuman yang efektif bagi orang-orang yang bersalah dan melakukan kejahatan genosida atau tiap perbuatan lain yang disebutkan dalam pasal 3. Selanjutnya, 1.2 Perjanjian Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik. Ada sejumlah formulasi yang menjamin penghormatan terhadap hak-hak, khususnya yang hak yang berkaitan dengan suku, agama, dan ras, yaitu 1. Pasal 2 perjanjian ini menyebutkan sebagai berikut. Yang pertama, setiap negara peserta perjanjian ini berjanji untuk menghormati dan menjamin hak-hak yang diakui dalam konvensi ini bagi semua individu yang berada di dalam wilayahnya dan berada di bawah yurisdiksinya tanpa perbedaan jenis apapun, seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik, atau pandangan lainnya, asal-usul kebangsaan atau sosial, hak milik, status, kelahiran, dan status lainnya. Yang kedua, apabila belum diatur oleh ketentuan perundang-undangan atau kebijakan lainnya, setiap negara peserta perjanjian ini berjanji untuk mengambil langkah-langkah yang diperlakukan sesuai dengan proses konstitusionalnya dan sesuai dengan ketentuan perjanjian ini untuk mengambil tindakan legislatif atau tindakan lainnya yang mungkin perlu bagi pelaksanaan hak yang diakui dalam perjanjian ini. Berdasarkan sejumlah uraian di atas, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, akar penyebab tindakan kejahatan genosida dapat meliputi latar belakang suku dalam memperjuangkan hak minoritas, latar belakang agama yang dimanifestasikan dengan fanatisme, dan latar belakang rasial yang diwujudkan melalui diskriminasi kultural. Yang kedua, larangan kejahatan-kejahatan genosida diatur baik melalui hukum internasional, perjanjian-perjanjian, dan putusan-putusan Mahkamah Internasional maupun oleh ketentuan hukum nasional, Undang-Undang Dasar, Undang-Undang, dan keputusan Presiden. Mungkin sekian presentasi dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Jika ada kata-kata yang salah saya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.